Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan manusia. Saat ini di depan saya ada seorang masih bujang. Masih bujang. Bujangan namanya Nur Alam. Wih, Nur Alam. Nur itu cahaya, alam itu ya alam dunia. Jadi cahaya dunia. Wih, ini terang dunia nih. Ini kalau di Injil tuh Yohanes 8 ayat 12 ya. Wow, luar biasa. Baik, saya tertarik mengajak dia berbincang-bincang oleh karena dia berlatar belakang bukan dari Kristen, tapi sekarang dia menjadi Kristen. Namanya Nur Alam, orang Betawi asli dari Petukangan. Petukangan. Oke, silakan ucapin salam. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nama saya Nur Alam, saya berasal dari Jakarta, suku asli Betawi. Terima kasih juga saya sudah diizinkan untuk berwawancara di tempat Babe ini. Iya, oke. Nah, gini Nur, apa yang membuat kamu kok bisa menjadi orang Kristen? Itu pasti ada liku-likunya, ada ceritanya. Belum lagi dapat tantangannya ya. Gimana ceritanya? Dari kecil? Saya cerita dulu ya. Ya, boleh. Ya, jadi awal sih memang saya dari kecil saya dari keluarga Islam, Be. SD saya di madrasah. SD selama 6 tahun saya di madrasah sampai selesai. Selesai saya sekolah di sekolah swasta. Di sana juga mendalami agama Islam, mendalami tentang ya kegiatan Islam seperti baca Quran, Iqra dan lain sebagainya. Ya, ngaji lah ya biasa. Iya, ngaji. Nah, singkat cerita, saya kan lulus SMP, saya SMA. Nah, di sana juga saya juga memperdalami itu agama-agama Islam. Waktu SMA. Nah, setelah mau lulus, saya juga mengalami kenakalan deh waktu itu. Ya. Namanya masih lulus SMA. Iya, lulus SMA. Nakal Setelah ya. masuk kuliah tuh saya nakal, Be. Saya ya suka nongkrong di dunia malam, Be, di bar, di diskotik. Saya suka minum-minum. Iya, minum seperti itu, Be, saya. Ya, terus nah, ketika itu kan saya pulang ke rumah, Be, dalam keadaan gak sadar. Mabok, iya, mabok. Dalam keadaan teler. Iya, teler. Terus? Nah, saya diantarin sama teman saya pulang, tapi saya nggak berani sampai ke rumah, Be. Saya hanya tidur depan rumah. Nah, pagi-pagi abang saya bangunin saya. Dia bilang, lu anak mau jadi apaan sih, kata dia gitu. Mau jadi apaan lo? Hah? Iya, namanya orang Betawi ngomong nggak ada ininya, Be. Lu mau jadi apaan sih? Disekolahin males, kata dia kan. Dikuliahin nggak mau, ogah. Nggak bener, katanya gitu. Nggak bener. Nah, tadinya ini lu sekarang perbaikin diri, dia bilang gitu. Iya bang, saya bilang gitu. Lu sholat dah mendingan, kata dia gitu. Sholat nggak pernah, belajarin ngaji biar bisa ngaji, malah kagak mau belajar ngaji lagi, kata dia. Nah, akhirnya di situ saya mulai memperbaiki diri lagi, Be. Mulai berusaha lah ya, berusaha untuk baik. Iya, berusaha untuk baik, sholat lagi, terus mengaji lagi. Nah, abang saya itu melihat, ya kan, dia bilang, nah kayak gini dong, kata dia gitu kan. Seneng gue ngeliatnya, biarpun gak kerja juga perilaku baik, kata abang saya. Nah, ketika saya memang sih saya dari kecil sih sudah mengerti, Be, ayat-ayat tentang Quran, isi Al-Quran, seperti di surat Maryam, di surat Az-Zukhruf dan surat Al-Imran lain sebagainya. Cuman waktu saya kecil itu saya tidak memahami arti-artinya, Be, hanya Arab-Arabnya aja yang saya baca. Ya, emang banyakan gitu sih. Iya, Be. Nah, ketika saya memahami arti-artinya, ini saya bilang maksudnya apa kan dalam hati saya. Yang mana ayat yang berapa? Di Az-Zukhruf 43 ayat 61 itu, Be. Ayat 61. Isa itu menjadi pertanda tentang hari kiamat. Nah, dia menjadi pertanda itu berarti kan dia hari kiamat dia tahu, Be. Yeah. Kalau dia menjadi pertanda. Nah, di situ saya makin terbingung-bingung kan. Nah, ketika saya kok Isa gitu, kok bukan nabi yang lain, bukan Nabi Muhammad yang menjadi pertanda hari kiamat. Dan juga di surat Maryam 33 itu juga tertulis juga keselamatan dilimpahkan kepada Isa pada waktu dia lahir, pada waktu dia meninggal, pada waktu dia naik ke surga, Be. Nah, di situ kan waktu itu teman saya bilang, Isa itu nggak disalib, kata teman saya gitu. Nah, ketika
teman saya bilang itu, nah saya menemukan ayat di surat Maryam itu, kalau dia nggak disalib ini dia meninggal lah di sini diapain? Iya. Nah di situ saya makin tanda tanya saya makin goncang. Nah akhirnya saya mencoba mengambil keputusan untuk membeli Alkitab waktu itu. Karena saya juga sempat selintas melihat kesaksian di YouTube salah satu hamba Tuhan. Ya saya melihat kesaksian itu saya dalamin. Dia menjelaskan tentang Injil hamba Tuhan tersebut itu. Nah setelah itu ya akhirnya saya mencoba membeli Alkitab waktu itu. Saya membeli Alkitab, saya nggak mengerti bacanya seperti apa kan. Mulai dari mana? Iya, saya asal baca aja. Ya kebetulan yang asal kebuka itu di Injil Yohanes semua pas kebuka Yohanes. Iya. Wah itu tentang ketuhanan Yesus ya. Iya, saya pas ada juga di Injil Yohanes 14 ayat 6. Di situ Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Nah, di sini ini ayat ini apaan maksudnya, saya bilang. Terus di ayat sebelumnya juga saya melihat Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku pasti selamat." Di sini saya makin goncang saya. Saya ini apaan maksudnya kan? Saya mau belajar cuman saya mau kemana? Saya nggak tahu, saya punya Alkitab doang waktu itu Saya mau belajar, saya mau kemana? Saya mau ke gereja, takut juga takutnya orang Kristen takut juga sama saya. Datang bawa Alkitab dari Islam mau belajar, takutnya saya mikirnya gitu Nah akhirnya saya coba mencari di suatu media sosial, di Instagram, di Facebook, hamba Tuhan yang saya lihat di YouTube itu. Nah muncul memang di media sosial itu. Nah akhirnya saya chatting, tidak direspon nggak pernah direspon. Akhirnya pada sekitar mau 1 bulan direspon. Iya kenapa katanya gitu, "Bu, saya mau konsultasi." Awalnya saya nggak bilang saya mau bertobat, saya cuma basa-basi aja. Tahu aja lah ya. Saya mau konsultasi, Bu. Iya konsultasi boleh katanya. Kenapa memang kamu? Saya ini anak nakal, Bu, saya bilang gitu. Saya mau memperbaiki diri yang seperti apa, saya bilang gitu kan. Nah nggak direspon juga tuh saya makin bingung nih gimana caranya, kata dalam hati saya kan. Akhirnya direspon, dijelaskan sama dia, kamu harus memperbaiki diri dan segala macam. Nah akhirnya singkat cerita akhirnya saya memutuskan juga, "Bu, saya mau belajar Alkitab, Bu," saya bilang gitu. Saya mau bertobat. Terus saya nggak direspon tuh saya minta nomornya nggak dibalas-balas. Saya cuma dari Facebooknya aja. Akhirnya dikasih nomornya, saya hubungin malah nggak dibalas sama dia, nggak direspon sama sekali. Nah akhirnya sekitar berjalan 3 bulan direspon sama beliau. "Nanti ada salah satu hamba Tuhan bertemu dengan kamu," kata dia gitu. "Baik, Bu, nanti dia akan membimbing kamu," katanya, "tentang pengertian Alkitab." Nah kebetulan dia itu mantan Muslim juga. Dia bilang gitu. Nah akhirnya saya dikasih nomornya kan sama beliau, saya hubungin, nggak direspon juga. Saya mau kemana sih, saya dilempar sono lempar sini, saya mikirnya gitu Akhirnya saya situ hampir stres juga saya. Gimana sih, saya berdoa ya Allah, kata saya, ini kalau memang tujuan saya mau kemana, tunjukin, kata saya kan. Saya ini harusnya kemana, saya bilang gitu Tunjukin jalan yang lurus. Iya. Nah akhirnya dibales sama hamba Tuhan itu kan. "Iya kenapa, Dek?" katanya gitu. "Pak, saya langsung tutup poin aja, Pak, saya mau belajar Alkitab, Pak," saya bilang. "Saya ketemu ayat-ayat ini dan saya membandingkan dengan kitab saya bilang gitu. Nah kata dia, "Ya udah nanti saya sibuk," kata dia. "Saya nggak bisa ketemu." Nah sekitar 1 bulan baru saya bisa ketemu. Beliau ngajak janjian saya di suatu mall di Blok M. Setelah saya ketemu, konsultasi, saya bawa Alkitab, kebetulan beliau bawa Al-Quran juga. Nah saya bilang, "Pak, ini ayat-ayat di Alkitab ini apa maksudnya, Pak?" kata saya gitu kan. Dijelaskan sama beliau. Nah beliau juga berdua waktu itu datang ketemu saya sama salah satu temannya cewek. Nah sekarang sih dia sebagai ibu rohani saya Dia juga membantu membimbing saya tentang mengenal Tuhan Yesus. Saya dijelaskan tentang ayat-ayat jaminan Tuhan Yesus itu Nah sampai dia bilang, "Dia keyakinan kamu sebelumnya, kamu yakin gak nanti setelah kamu meninggal kamu kemana?" Saya bilang, "Yang setelah saya tahunya, Pak, setelah saya meninggal saya di alam kubur dulu ditanya-tanyain," saya bilang gitu. "Setelah itu gimana?" "Setelah itu
saya menunggu sampai hari kiamat di padang mahsyar. Terus ke surganya kapan nggak tahu, saya bilang gitu. Ke surganya kapan saya nggak tahu, Be. Tapi memang kalau diajarin Islam prosesnya seperti itu, Be. Iya, mati nggak langsung kemana-mana, dikubur aja dulu, siksa sampai selesai, sampai siksa kubur ya, ditanya-tanya ya. Kiamat udah ini baru disisa lagi neraka. Serem banget tuh saya. Nah saya lihat di Alkitab, saya bilang, Pak, berarti kalau mengikut Tuhan Yesus ini jaminan pasti, Pak. Ini bukan suatu jaminan yang pasti. Ini merubah juga diri kamu, kata dia. Perilaku kamu yang dulu nakal, yang dulu sembrawut, liar, katanya gitu kan. Nah akhirnya di situ saya semakin konsultasi dengan beliau. Nah di situ saya mengenal dah tentang Alkitab, tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Nah singkat cerita, saya berjalan 3 bulanan tuh saya konsultasi dengan beliau. Saya mau kamuflase dari keluarga saya, kan saya kan nganggur tuh, cuman sibuk banget. Saya ketemu dengan beliau, keluarga saya nanya, oh nggak kerja, sibuk banget, rapi mulu katanya gitu kan. Mau kemana emang? Nggak kemana-mana, padahal saya pergi belajar Alkitab. Iya. Nah akhirnya saya sering konsultasi, saya mau konsultasi tuh kan. Udah ikut kegiatan ojek online saya. Jadi biar nggak ketahuan saya. Gitu. Saya ikut. Nah akhirnya saya tunjukkan suatu YouTube, Pak, kenal sama ini nggak, hamba Tuhan ini? Oh saya kenal dekat dengan beliau, katanya gitu. Kamu mau ketemu nggak dengan beliau? Nah kebetulan pertama kali saya ke gereja waktu itu saya didoain sama Babe. Oh iya. Didoain sama Babe saya. Waktu pertama kali masuk gereja, Be. Sama Babe saya didoain. Di gereja mana tuh? Di Fokus, Be. Oh di Fokus. Iya. Pas saya lihat, Pak, ini mantan Islam semua ya, kamu lihat aja, katanya. Ada Babe, ada Pak Saipudin. Nah setelah saya lihat khotbah Pak Saipudin juga, terus Babe kesaksian. Saya selesai itu saya didoain sama Babe, sama Pak Saipudin. Nah di situ saya ngerasain dijamah Tuhan, Be. Setelah Babe doain sama Pak Saipudin, itu saya nggak pernah ngerasain hal yang saya nggak pernah rasain di dunia, Be. Setelah saya didoain, saya juga dulu nggak tahu Babe itu doanya baca apaan, saya nggak ngerti. Doain tumpang tangan semuanya ke saya. Saya merem aja udah. Di situ hati saya kok adem banget. Sampai selesai tutup dalam nama Tuhan Yesus, amin. Melek saya, tenang amat hati saya, Be. Saya bilang, saya kenapa nih, kata saya. Saya bengong juga, saya mikir juga, tapi saya takut juga waktu itu. Ini beneran apa enggak sih nih, kata saya. Cuman sampai di rumah saya kebayang-bayang, ini saya nggak pernah ya ngerasain hal kayak gini. Dulu kata guru ngaji saya, sholat adem, ambil air wudhu, tenang pikiran. Ini saya didoain nggak sholat nggak apa, adem, terus-terusan ademnya, Be. Tenang aja hati ke sononya depannya, kayak nggak takut apa-apaan, Be. Nggak takut kayak kehidupan ibaratnya dikucilkan orang, dikata-katain orang, saya nggak takut, malah semakin kuat. Nah singkat cerita, waktu itu saya kan pulang ibadah mungkin saya juga udah terlalu lelah, Be. Di tas saya tuh ada buku Pak Saipudin, terus ada Alkitab. Saya taruh aja di gelantungan tas saya tuh, saya taruh, saya tidur tuh kan. Pas pagi-pagi saya bangun kaget, saya dilempar-lemparin pakai buku itu. Pakai Alkitab, pakai buku Pak Saipudin. Abang saya, kebetulan waktu itu posisi saya lagi belajar tentang baptis, Be. Tentang proposal baptis, saya lagi pelajarin sakramen-sakramen baptisan. Itu ketahuan semua, Be. Dilemparin, saya bilang, ini anak gila lu ya, saya bilang gitu. Kenapa, Bang, saya bilang gitu. Ini apaan, kata dia. Alkitab, saya bilang gitu. Lempar ke muka saya Alkitab. Ini anak kurang ajar nih, mau jadi apaan lu, dia bilang gitu. Saya kagak mau jadi apa-apaan, saya bilang. Saya mau cari kebenaran, saya bilang. Saya mau cari kehidupan kekal di surga, saya bilang gitu. Lu ikut-ikut siapa, dia bilang gitu. Saya nggak ikut-ikut siapa, saya mencari sendiri, kata dia. Abang saya bilang gini, ini lu pasti ketemu pendeta-pendeta yang di pinggir jalan ya, kata dia. Maksudnya abang saya itu penginjil. Dulu abang saya pernah ketemu penginjil, dia katanya. Cuman nggak dihiraukan sama dia, katanya. Soal katanya, soal dulu gue pernah, kata dia. Ada pendeta di jalanan tuh ngebahas tentang agama, gue diemin aja, gue jalan aja, kata dia gitu. Ini jangan-jangan lu ketemu yang kayak gitu-gitu nih. Saya bilang, saya nggak ketemu kayak gitu, saya bilang. Saya nyari sendiri, saya bilang gitu. Saya berdasarkan dengan ayat-ayat di Al-Quran, saya bilang gitu. Nah saya mencoba mengetahui artinya lagi, itu ternyata artinya memang kebenaran itu ada di kitab sebelum Al-Quran, saya bilang gitu. Nah kata abang saya, ini tuh lu sesat, kata dia. Lu dicuci otak, dia bilang gitu. Karena saya diem kan. Kata abang saya, kenapa lu bengong? Ini kalau lu masih mau bawa buku-buku ini, kata dia,
lu pergi dari sini, kalau kamu nih gue buang semua, lu ikut gue lagi gitu dia. Nah akhirnya saya bengong di situ. Akhirnya saya bilang, ya bang, saya lebih baik pergi aja bang, saya bilang gitu. Udah saya ambil baju saya ambil semuanya, saya pergi tuh. Saya bingung be waktu itu mau kemana ya? Iya, saya bingung juga di pinggir jalan, bawa baju banyak banget, bingung keder saya. Nah saya telepon kan pembimbing rohani saya bilang, Pak saya kemana nih Pak, saya bilang, bawa baju banyak banget kayak gini. Nah akhirnya ada salah satu hamba Tuhan mengizinkan saya untuk tinggal di sana di gereja. Waktu saya tinggal di gereja kurang lebih hampir mau 1 bulan tuh, keluarga saya nelpon lagi be. Dia bilang udah gak marah katanya. Iya lah, saya bilang bang, saya kalau di iniin tentang agama-agama lagi saya bilang gak usah balik-balik nih, saya bilang gitu kan. Enggak, udah pulang aja dulu tinggal di tempat orang Kristen ya, kata dia. Enggak, saya nggak tinggal di tempat orang Kristen, saya di rumah teman. Saya bilang nggak mungkin, teman mana, kata dia gitu kan, mau kasih tinggal tempat tinggal lu, kata dia gitu. Udah lu pulang dulu. Akhirnya situ saya memutuskan untuk ketemu, cuman nggak langsung ke rumah, saya ketemu di tengah jalan. Pas saya ketemu di tengah jalan tuh keluarga saya udah rame di sana be, ada kakak saya yang perempuan juga. Pas saya ketemu kumpul semua, udah pulang dulu. Saya bilang saya mau kemana, saya bilang gitu. Dibawa pulang saya ke rumah, di rumah itu udah ada ustadz guru ngaji saya. Dikatain saya, ikut siapa sih gitu dia. Saya nggak ikut siapa pak, saya bilang gitu. Saya mencari kebenaran, saya bilang. Udah mending baca syahadat lagi. Nah saya nggak mau pak, saya bilang. Itu posisi saya belum dibaptis be. Saya nggak mau disuruh syahadat, saya nggak mau lah. Saya karena saya udah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan be. Bukan mau cuma ngerti, ngerasain ya, saya ngerasain indah gitu. Iya ya. Nah saya bilang saya nggak bakal bisa pak, saya bilang gitu, buat baca syahadat. Kamu udah dibaptis, saya nggak dibaptis, belum diapa-apain, saya bilang gitu. Cuman saya udah ngerasain lawatan Tuhan, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya abang saya bilang udah biarin dia tidur dulu dah, biar dia tenang dulu. Akhirnya saya takut besokannya saya dipaksa-paksa lagi, saya nekat malamnya kabur lagi. Malamnya kabur lagi saya nyari tempat kos, karena kan kebetulan waktu itu gereja yang tempat saya numpang itu dekat dengan rumah saya be, jaraknya cuma berapa meter doang. Saya juga takut nanti saya dilacak-lacak. Akhirnya saya pergi makin jauh ya kan, saya ngekos waktu itu. Ya puji Tuhan saya ngekos waktu itu cuma bawa celengan saya satu dong be, saya punya celengan satu. Saya tebok tuh buat nyari tempat kos. Puji Tuhan cukup itu buat 1 bulan itu aja. Selebihnya Tuhan Yesus yang jamin be. Nah saya tinggal ngekos ya kan, sambil berjalan seiringnya ibadah tuh saya sering ya rutinitas ibadah saya sama Pak Pendeta saya. Nah kebetulan waktu itu sebelum saya mau dibaptis, saya diadakan pelepasan, doa pelepasan saya. Nah di situ saya mengalami penglihatan supranatural be, saat saya mau dibaptis, saat saya pelepasan itu. Apa yang kamu lihat? Saya melihat taman surga be. Saya awal sih saya nggak tahu itu taman surga. Saya tahunya taman doang. Taman yang indah gitu ya. Pak Pendeta saya doain saya, ditumpang tangan di atas kepala saya pingsan be, jatuh. Kurang lebih 20 menit saya jatuh. Kamu dapat penglihatan itu? Iya, 20 menit itu saya nggak ada di dalam gereja. Saya ada di suatu taman muter-muter saya. Saya ngeliat rumah indah-indah be, rumah di sana be. Rumah indah, dinding-dinding rumah di sana juga nggak kayak di sini. Di sana emas semua dindingnya be. Emas ya? Iya, rumputnya juga beda. Saya ngerasa megang be. Saya pegang rumput-rumputnya. Saya diajak muter-muter. Saya melihat kupu-kupu, sungai-sungai bersih. Nah setelah kurang lebih 20 menit itu saya terbangun. Saya bengong di situ. Bengong saya. Nah terus ibu rohani saya sama bapak rohani saya nanya kenapa, saya bilang. Akhirnya saya bisa jawab, Pak nanti saya kalau saya mati, saya meninggal, saya ada di situ ya. Situ mana katanya gitu kan. Tadi kan di gereja lagi didoain. Enggak, saya bilang, saya emang didoain tadi di gereja, tapi kan saya kagak bangun-bangun. Iya tadi kamu gak bangun-bangun tuh kenapa, katanya gitu. Saya pingsan deh. Dia juga bingung kan, padahal saya pingsan. Iya saya dibawa Pak, saya bilang, Bu saya dibawa kemana? Saya dibawa ke sebuah taman. Di situ taman indah banget. Di situ saya keliling jauh banget, jaraknya nggak ngerasain capek sama sekali, saya bilang gitu kan. Kalau di sini saya jalan dari sini kemana aja ada rasa capek, di sana nggak ada rasa capek, saya bilang gitu. Nah akhirnya ibu rohani saya bilang sama bapak rohani saya, dibilang gitu, ya itu tempat kamu nak, nanti kalau kamu setia sama Tuhan Yesus itu tempat kamu di sana, kamu pulang sana pulangnya, kata dia gitu. Nah akhirnya di situ saya dalam hati saya mikir, inilah Tuhan Yesus be. Dari awal saya proses hanya mencari memperbandingkan kitab, sampai ditunjukkan sama Tuhan Yesus sendiri be, bahwa kalau saya percaya, saya ikut dia sampai setia sampai mati, tempat saya ditunjukkan sama Tuhan Yesus.
ikut di surga itu. Surga ya. Iya. Luar biasa. Terus dari dulu sampai sekarang udah berapa lama kamu ikut? Baru mau 1 tahun. Oh, baru mau 1 tahun. Iya. Terus keluarga gimana? Keluarga sih puji Tuhan ya, dia sekarang melihat perubahan saya, Be. Nah, itu yang paling penting. Iya. Iya kan? Kan waktu itu kan, jadi kita ceritanya gini, saya kan memang posisi waktu itu masih kabur nih, Be. Ditelepon, saya dikata-katain, kafir, saya dibilang gitu. Awalnya digituin, Iya. lu gak mau pulang-pulang, anak-anak gila lu ya, saya bilang gitu. Iya, kenapa lagi sih bang, saya bilang gitu. Saya kan gak pulang-pulang, gak di jalanan, saya bilang gitu. Iya emang, tapi nih sepupu lu mau nikahan, lu gak mau dateng, saya bilang gitu. Iya, saya dateng. Saya kira saya disuruh mau dimarah-marahin kali kan. Saya datang tuh. Nah, kakak saya yang perempuan dia bilang gini, oh jadi ini tujuan kamu ya tadi, jadi Kristen. Tujuan apa kak? Saya bilang gitu. Ya ini banyak perubahannya, dia bilang gitu kan. Dulu kan sebelum kayak gini kan Peler. iya, kerjaannya ugal-ugalan apa gitu kan. Tapi kenapa harus jadi Kristen sih, dia bilang gitu. Kenapa nggak Islam aja, pas Islam berubah kayak gini kan seneng banget, kata kakak saya gitu. Ya saya bilang, ya ini kak, Tuhan Yesus, saya bilang gitu, yang merubah ya. Tuhan yang merubah saya, proses saya bandel, proses saya ini, ya ini saya dijamah Tuhan, saya bilang gitu. Ya tapi kenapa nggak jadi Islam aja, kayak gini gitu kan. Padahal ya, kamu lagi genapin siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Iya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Iya. Jadi memang kamu dirubah oleh Tuhan lewat dari hati kita yang dirubah. Sehingga kita jadi apa ya, takut Tuhan ya. Takut Tuhan. Jadi kita hidup mengasihi Tuhan. Itu kalau nggak Tuhan yang buat nggak bisa. Iya benar deh. Ya nggak bisa. Ya seperti orang bilang gini, udahlah duit mulu, duit kan nggak dibawa mati. Tapi kenyataannya orang cari duit mulu ya. Duit mulu ya. Benar. Tapi kalau kita dalam Tuhan tuh kita sadar, duit itu cuma sarana hidup. Ya, nggak lebih dari itu. Nggak mati-matian kita cari, tapi selalu ada jalan keluarnya gitu. Nah terus gimana? Ya setelah saya hidup di dalam Tuhan ya, Be, puji Tuhan banget, Be, saya nggak ngerasain takut tentang masa depan saya, Be. Karena menurut saya nih, hidup di dunia ini yang saya dapat tuh bonus aja, Be, buat saya, Be. Benar. Nah kehidupan masa depan saya di surga nanti bersama Tuhan Yesus, Be. Benar. Itu aja yang saya dapat ya, kayak sekarang saya sudah bekerja, puji Tuhan. Itu yang saya dapat buat saya bonus aja itu. Bonus aja ya. Sarana hidup. Iya, selebihnya ya kehidupan masa depan saya ya saya sudah tahu di surga saya hidup. Apalagi kalau kita jadi anak ya. Namanya anak masa nggak disayang. Iya. Kamu juga nanti kalau punya anak pasti sayang. Ya. Kan Tuhan Yesus bilang, ya siapa diantaramu yang minta roti ngasih batu, ya minta ikan kasih ular. Kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di sorga. Kita beruntung, ya. Kamu juga beruntung ya, bahwa kamu dilawat Tuhan, kamu dipilih Tuhan. Kita nih kalau nggak dipilih mana nggak mau lah jadi Kristen. Iya. Ya, oh enggak. Terus juga nggak ada pikiran dari kecil juga. Bener. Iya. Risikonya tinggi, ya. Dikucilkan orang, teman-teman juga pada. Kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Iya. Musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya, kan mulai kan. Iya. Kakakmu, saudaramu. Saya juga ngalamin begitu. Itu memang risikonya. Iya. Jangan dipikir enak. Cuma memang enaknya di sini ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Kalau nggak ada kekuatan Tuhan, waduh nggak kuat kita. Iya. Siapa sih yang mau hidup dimusuhin sana sini, dibenci, dibuang, ya kan? Itu semua memang kalau segala sesuatu dari Tuhan kepada Tuhan, nah, untuk Tuhan saja, ya. Nah inilah kesaksian Nur Alam yang sudah kita dengar, saudara. Dia seorang yang dilawat Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat yang ditebus oleh darahnya sendiri. Ya, oke. Kiranya kesaksiannya menjadi berkat buat kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.